Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya akan berbicara soal ada pemikiran ke arah manajerial soal manajemen pariwisata di Indonesia, bagaimana agar menggaitkan banyak wisatawan yang menuju ke berbagai destinasi di Indonesia. Kita tahu memang di dunia ini ada berbagai macam suku, bangsa, dan agama, ras. Tentu saja manajemen pariwisata memang harus menjadi ramah bagi semua pengunjung. Berbagai macam kebutuhan wisatawan memang harus dilayani. Di antara wisatawan ada yang beragama tertentu harus memiliki tradisi tertentu dalam rangka menghormati agama dan dukung setiap wisatawan jika ingin bagi yang mau menjalankan perintah agamanya. Salah satunya adalah realitanya di muka bumi ini memang ada umat muslim dengan segala macam perintah agamanya, sehingga adanya manajemen wisata halal yang harus berlaku di Indonesia. Tentu saja ada yang pro kontra karena memang itulah realitanya Indonesia, orang dengan berbagai macam suku, ras, agama, sehingga ada berbagai ketakutan-ketakutan juga. Itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau di negara bijaksana bisa ditolak tapi bisa diterima adanya manajemen wisata halal. Harus diterima apabila seluruh realita penataan pelayanan wisata dalam rangka melayani semua kebutuhan wisatawan yang muslim. Tetapi jika di negara bijaksana, yang harus ditolak adalah akibat dari wisata halal akan membuat merepotkan mereka yang non-muslim. Sehingga bagaimana desain manajemen wisata agar bisa memberi rasa nyaman bagi wisatawan muslim dan juga bisa memberi rasa nyaman bagi yang non-muslim, baik sebagai pekerja wisata maupun sebagai wisatawan. Tentu saja saudara kita yang muslim membutuhkan kenyamanan beribadah. Misalnya mereka bisa sholat, umat muslim bisa sholat, baik yang karyawan maupun yang wisatawan bisa sholat setiap jam sholat. Sehingga harus tersedia musola, harus tersedia air untuk wudhu, harus tersedia mukena, harus tersedia sejadah, dan lain-lain harus tersedia. Tentu saja wisatawan dan karyawati atau karyawan pelaku wisata yang non-muslim tentu saja dia tidak perlu menggunakan fasilitas wudhu, fasilitas mukena, fasilitas sejadah, fasilitas musola, tentu saja tidak. Yang menjadi masalah apabila semua baik pelaku wisata maupun wisatawan yang non-muslim pun diwajibkan untuk sholat, diwajibkan menggunakan mukena, diwajibkan menggunakan sejadah, itu baru ditolak. Tapi sepanjang fasilitas yang ada itu hanya untuk mereka yang beragama muslim, tentu saja diperbolehkan, tentu saja memang itu harus dalam rangka kita menarik wisatawan asing ataupun domestik yang muslim. Yang berikut, makanan halal. Tentu saja saudara kita yang muslim tidak makan daging babi, tidak makan daging anjing. Mereka hanya memakan daging yang dari hewan dipotong secara islamik. Ada tata cara potong hewannya. Tentu ini harus didukung. Ada menu-menu yang ada di restoran, menu yang
halal, menu yang tidak dari daging babi, tidak dari daging anjing, dan menu yang dipotong hewannya secara islamik melalui doa-doanya. Nah, dia baru ditolak apabila semua menu, semua orang, pengusaha yang non-muslim sekalipun tidak boleh menjual daging babi atau daging anjing. Yang diperbolehkan, kalau di negara bijaksana, semua menu yang halal boleh untuk saudara kita yang muslim. Tapi semua menu yang tidak diwajibkan konsumsi bagi yang non-muslim, baik karyawan pekerja wisata maupun wisatawan, itu diperbolehkan. Sehingga menu daging babi ada, menu daging anjing ada, tapi menu daging kambing, menu daging sapi yang dipotong secara halal ada, dan itu diperbolehkan. Kemudian juga kalau pekerja wisata harus berpakaian muslim, ya silakan bagi yang mau berpakaian muslim. Tetapi bagi pekerja wisata yang non muslim, mereka tidak harus diwajibkan berpakaian muslim. Intinya di negara bijaksana semua dihidangkan. Perkara siapa yang mau memilih yang halal itu adalah pilihan pribadi, sesuaikan dengan perintah agama dan sesuaikan dengan hati nuraninya sendiri. Jadi tidak boleh ada penggerebekan atau ada pemaksaan kehendak. Satu contoh, kalau wisata halal itu bagi saudara kita yang muslim, hotel itu harus menjadi penginapan bagi yang muhrim, yang memang istrinya sesuai agama, sudah disahkan agama dan negara. Tetapi harus dihargai juga untuk beberapa segmen masyarakat agama tertentu, suku tertentu, ras tertentu, mereka bisa tidur bersama meskipun tidak istrinya. Artinya bukan selalu selingkuhan, bukan selalu melakukan hubungan seks tanpa nikah, bukan selalu begitu. Tapi saudaranya atau dia tantenya atau omnya itu mereka bisa tidur bersama. Sehingga yang seperti itu tidak boleh dilarang, tidak boleh di-sweeping. Nah, yang paling penting sekarang adalah posisi pemerintah di negara bijaksana tidak mengizinkan sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan terhadap pelaku pekerja wisata dan wisatawan. Tetapi negara yang punya otoritas untuk mengatasinya, untuk mengaturnya, regulatornya adalah negara, pemerintah. Jadi intinya bahwa ada hidangan semua, tetapi yang akan menentukan pilihan terserahlah setiap orang. Silakan menjalankan sesuai perintah agamanya, silakan menjalankan sesuai perintah kebudayaannya, silakan menjalankan sesuai perintah hati nuraninya. Jangan lupa berkunjung ke semua edisi di channel ini, karena edisi-edisi yang ada di channel ini tidak pernah menampilkan pemikiran yang biasa-biasa saja atau pemikiran lama. Semua yang ada di sini adalah pemikiran-pemikiran terbaru. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.